Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain evaluasi pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah pengertiannya. Apa sih pengertian desain evaluasi pendidikan ini? Bahwasanya kalau menurut kita pahami sendiri, evaluasi ini adalah upaya untuk menentukan atau mengklarifikasi atau menempatkan apakah siswa yang kita ajar itu sudah paham atau belum paham dengan apa yang kita jelaskan. Maka evaluasi inilah menentukan berhasil atau tidaknya pengajaran yang telah kita lakukan. Itu tadi pengertiannya. Yang selanjutnya adalah tujuannya. Yang kedua adalah tujuan dari evaluasi pembelajaran ini. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini, yang pertama dia adalah untuk menilai. Artinya, ketika kita dalam proses mengajar, maka mengevaluasi ini tujuannya yang pertama adalah untuk menilai. Yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu adalah bagaimana siswa tersebut berhasil dalam memahami pelajaran yang telah kita sampaikan. Nah, ketika seorang siswa telah berhasil dari pembelajaran yang telah kita sampaikan, maka dengan kita uji, baik itu dengan memberikan soal sama dia, memberikan pertanyaan secara langsung sama dia, maka siswa tersebut akan gampang untuk menjawabnya. Berbeda dengan siswa yang kurang mampu menjawabnya. Kalau siswa yang kurang mampu menjawabnya, makanya siswa tersebut agak susah untuk menjawab dari apa yang telah kita pertanyakan. Ketika siswa tersebut belum memahami dengan apa pelajaran yang telah kita ajarkan. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu untuk mencari prestasi. Artinya, ketika kita mengevaluasi, tujuannya yang pertama adalah untuk menilai, yang kedua untuk mencari prestasi siswa. Misalnya, siswa tersebut berprestasi di mata pelajaran Al-Quran Hadis ataupun akidah akhlak. Maka disitulah kita ketahui, oh ternyata siswa ini prestasinya di sini, unggulnya di sini. Terkadang kan ketika seorang manusia itu ada sisi lemahnya dan ada sisi unggulnya. Maka dapat kita ketahui dengan evaluasi tersebut kemana siswa itu unggulnya dan kemana siswa itu lemahnya. Misalnya lemah di mana? Misalnya di pelajaran fikih dan unggulnya di pelajaran akidah akhlak, ada juga sebaliknya. Makanya dengan prestasi ini kita seorang guru dapat mengetahuinya dan dapat mengembangkan dari apa prestasi siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik mengevaluasi. Teknik mengevaluasi ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tes. Yang pertama adalah tekniknya tes. Jadi kalau teknik tes ini, ketika itu seorang guru memberikan sebuah ujian secara langsung kepada siswa. Artinya siswa tersebut dites langsung sama gurunya. Sanggup enggak siswanya ini menjalankan soal atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, ketika sudah dijalankan, berhasil atau tidaknya, maka itu nanti diklasifikasikan. Baru yang selanjutnya non-tes. Artinya, ketika siswa ini melaksanakan seorang guru ini melaksanakan evaluasi, juga ada yang namanya non-tes. Bagaimana non-tes itu? Juga ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah dengan wawancara. Bagaimana dengan pengamatan? Misalnya ketika dalam proses pembelajaran, guru ini mengamati siswanya. Sehingga dengan mengamati siswa tersebut, guru dapat menilai. Biasanya dengan pengamatan ini nilai akhlak, tingkah laku.
Maka disitulah guru menentukan, oh ternyata dengan evaluasi ini pengamatan si siswa ataupun si murid tersebut bisa melakukan sebuah tingkah laku yang baik. Dengan wawancara bagaimana? Wawancara artinya dia diwawancarai lagi. Bagaimana dia belajar, apa kesulitan belajarnya. Ternyata di wawancara inilah kita dapat yang lebih mendalam lagi, yang lebih dalam. Sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi seorang siswa. Yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan dulu. Apa yang harus kita persiapkan? Misalnya waktu, tempat, dengan tes apa kita lakukan. Yang kedua, kita mengumpulkan data tersebut, data nilainya sama gurunya. Barulah dievaluasi. Setelah dievaluasi, kita kelola data tersebut supaya kita mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut. Setelah kita kelola, kita tarik kesimpulan. Bagaimana siswa ini? Apakah dia sudah berhasil atau belum? Kalau seandainya dia belum berhasil, maka kita laksanakan tes selanjutnya. Kalau sudah berhasil, maka kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Yaitu menentukan dia berhasil atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya demikian dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan khilafan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.